Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share video ini. Oke teman-teman, jadi untuk beberapa hari ke depan kita akan disibukkan praktek pengalaman lapangan. Di ujungnya itu adalah ada aktivitas refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Apa itu kegiatannya? Kita lihat bahan pembelajarannya, nanti Bapak Ibu download ya. Di sana ada LK 3.1 ya, jadi kalau Bapak Ibu mungkin sudah tahu bahwa di ujung dari aktivitas PPL kita adalah menyusun best practice, sebetulnya inilah LK-nya. Jadi LK 3.1 itulah LK yang berisi best practice. Bentuknya seperti apa? Kita buka. Nah, ini dia teman-teman. Jadi best practice yang akan kita kembangkan di sini tidak sama dengan yang mungkin Bapak Ibu bayangkan, nanti ada laporan aktivitas yang berlembar-lembar dalam bentuk seperti laporan PTK misalnya, atau laporan best practice yang pada umumnya. Tapi kita buat dalam bentuk kolom-kolom seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi memang dibuat lebih simpel, tapi secara substansial ya inilah best practice gitu ya. Jadi Bapak Ibu, selama kita mulai dari proses identifikasi masalah, lalu kita membuat rencana aksi, dalam arti membuat perangkat pembelajaran, sampai pada akhirnya Bapak Ibu gunakan perangkat pembelajaran itu dalam praktek yang sampai 2 siklus, sampai kemudian kita melakukan refleksi atas praktek itu, kalau dituliskan itu adalah sudah merupakan laporan best practice. Nah, formatnya seperti ini Bapak Ibu, saya kira cukup simple, dan modalnya adalah LK-LK yang sudah pernah kita susun selama ini. Jadi tidak betul-betul kita membuat baru sebetulnya ya, tapi dengan mengemas, menata ulang apa yang sudah pernah kita kembangkan pada LK-LK sebelumnya, kita bisa mengisi LK 3.1 menyusun best practice, menyusun cerita praktek baik atau best practice menggunakan metode STAR, yaitu menyampaikan situasinya seperti apa. Jadi ini masalah apa yang muncul begitu ya, dari LK 1 tentunya 1.1, kemudian tantangan apa saja yang dihadapi saat kita mencoba untuk menyelesaikan situasi itu, lalu kita sudah melakukan aksinya seperti apa kita deskripsikan, lalu pada akhirnya kita lakukan refleksi dari hasil dan dampak aksi kita. Nah, sehingga nanti dikemas seperti ini, STAR ini, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi, sehingga tidak terlalu jangan dibayangkan ini akan membuat sebuah laporan yang berlembar-lembar. Kita mulai misalnya untuk baris pertama yakni lokasi. Tentunya ya di sini kita tuliskan saja lokasi atau alamat sekolah ya dari tempat praktek kita itu di mana begitu ya. Lingkup pendidikan ya nanti Bapak Ibu tulis saja ini apa, ini SD atau SMP atau SMK gitu ya. Nanti diberi keterangan SMP mana juga boleh, silahkan. Saya kira ini tidak perlu terlalu mikir berat. Nah, mulai tujuan ini yang mungkin Bapak Ibu perlu dilihat. Jadi saat pertama kali kita memulai proses rencana aksi dan lain-lain, itu kita lihat kembali sebetulnya masalah apa yang mau kita selesaikan. Oke. Jadi kan kita dulu di LK 1.1 identifikasi masalah itu kan berhasil mengangkat banyak sekali masalah, dari masalah pedagogi, literasi, numerasi, masalah kesulitan belajar siswa, masalah tentang model pembelajaran, masalah tentang pemanfaatan IT dan lain-lain itu ya. Tapi kan pada akhirnya Bapak Ibu memilih hanya beberapa masalah yang mau kita selesaikan. Maka diingat-ingat, mungkin ada yang kepengen menyelesaikan problem keaktifan, ada yang kepengen menyelesaikan problem literasi, ada yang kepengen menyelesaikan problem penerapan model pembelajaran, apa macam-macam lah. Silahkan nanti diingat-ingat kembali atau dicek kembali masalah apa yang kita pilih gitu ya. Kalau tidak salah ini bisa dilihat pada LK 1.4 ya. LK 1.4 di sana sebetulnya kita kepengen menyelesaikan masalah apa. Kalau yang kita selesaikan adalah masalah hasil belajar,
Berarti kan tujuannya kita pengen meningkatkan hasil belajar. Kalau dulu masalah yang kita ambil adalah persoalan keaktifan siswa, maka berarti tujuannya meningkatkan keaktifan siswa. Dan seterusnya, intinya di tujuan yang ingin dicapai harus kita sesuaikan dengan apa yang sudah Bapak Ibu tulis di LK 1.1, LK 1.2 dan ujungnya di LK 1.4. Oke, kemudian baris berikutnya penulis, ya di sini tentunya kita tuliskan saja nama dan gelar kita, ya tanggal kita penyusunan ya, kapan laporan ini ditulis. Jadi disesuaikan kapan Bapak Ibu menulis, mengupload gitu ya. Nah, berikutnya ini yang mulai substansial. Nah, di bagian pertama, karena tadi kita menggunakan metode STAR ya, yang pertama kita akan ceritakan situasinya. Jadi di sini diminta seperti apa kondisi yang menjadi latar belakang masalah kita itu. Lalu mengapa praktek ini penting? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab kita dalam praktek ini ya? Atau kalau saya buatkan ringkasannya, kira-kira di bagian situasi ini silahkan teman-teman tuangkan apa yang sudah pernah ditulis pada LK 1.1, identifikasi masalah. Ya mungkin dikemas ulang, ditata yang lebih baik gitu ya, dibuat lebih mudah dibaca. Intinya ada masalah apa saja yang ada di proses pembelajaran yang Bapak Ibu kembangkan selama ini pada materi-materi yang kita pilih kemarin, gitu kan? Itulah yang menjadi kondisi latar belakang mengapa kita melakukan aksi ini atau melakukan best practice ini, gitu ya. Ingat kembali, lihat kembali nih, tuangkan apa yang ada di LK 1.1 yang menyajikan situasinya, masalahnya apa, ada problem apa dengan siswa kita, ada problem apa dengan penerapan model pembelajaran kita, macam-macam, silahkan dituangkan di situ. Lalu kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu tuliskan manfaatnya ya. Jadi manfaat pelaksanaan best practice kita itu apa ya. Di sini disebutkan sih mengapa praktek ini penting ya. Kalau soal penting kan berarti soal manfaatnya. Dituliskan kira-kira kalau best practice ini dikerjakan itu akan memberi kontribusi apa terhadap penyelesaian masalah. Nah, oke, terus jangan lupa kita tuliskan di sini ada pertanyaan apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Bapak Ibu dalam praktek ini. Perannya apa? Oh, mulai dari mencari masalah ya kan, kemudian menentukan apa itu penyebab atau akar masalah gitu kan. Terusnya tuh sampai menentukan masalahnya apa, mencari alternatif solusi, itu dituliskan semua itu. Bapak Ibu selama ini telah melakukan apa saja itu. Dari mulai identifikasi masalah sampai akhirnya kita praktek. Itu peran dan tanggung jawabnya ditulis semua di sini. Lalu berikutnya kita masuk pada T ya, yaitu tantangan. Dituliskan saja di sini apa saja yang menjadi tantangan, apa yang menjadi kendala gitu kan. Untuk mencapai tujuan yang kita peroleh. Tujuannya kan di sini nih. Jadi katanya kalau pengen meningkatkan literasi siswa misalnya, itu nanti secara realnya di depan kita ada kendala apa, ada tantangan apa, tuliskan saja di sini ya. Tuangkan tantangan atau kendala apa saja yang dijumpai, deskripsikan siapa saja yang dilibatkan selama proses identifikasi masalah, penentuan penyebab masalah, macam-macam ya. Itu semuanya digambarkan, dilaporkan. Ya, diingat-ingat ya, dulu kita kan untuk melakukan proses ini panjang sekali kita melibatkan kolega, melibatkan teman sejawat, kepala sekolah, melibatkan pakar, ya kan? Itu dituangkan semua di sini, ya. Untuk menyelesaikan tantangan-tantangan ini kita telah melibatkan banyak pihak. Lalu ini yang inti, ya, dari STAR itu saya kira puncaknya adalah di aksi. Ya, aksi itu ya artinya setelah Bapak Ibu itu mengulik latar belakang masalah, lalu sampai pada alternatif solusi dan penentuan alternatif solusi. Waktu itu diingat-ingat ya, kita bekerja di LK 2.1, 2.2 itu pada akhirnya kan lalu kemudian itu dituangkan di dalam perangkat pembelajaran atau kita sebut sebagai rencana aksi yang ada RPP-nya di sana, ada bahan ajarnya di sana, ada apa lagi LKPD-nya, ada medianya, ada assessment-nya. Itu semuanya kita deskripsikan di sini sampai akhirnya Bapak Ibu menerapkan itu di kelas. Dalam 2 siklus itu semua diceritakan ya. Ya, kalau secara keseluruhan ini tuangkan Bapak Ibu hasil eksplorasi alternatif solusinya dulu apa.
Jadi untuk menyelesaikan masalah yang Bapak Ibu hadapi, yang sudah diceritakan di bagian situasi misalnya, itu dituangkan Bapak Ibu dari berbagai pendapat, literasi atau hasil kaji literatur ya, wawancara segala macam, itu telah muncul banyak alternatif solusi. Lalu kemudian pada akhirnya kan kita memilih solusi apa yang akan kita pakai gitu kan, mungkin terkait dengan model pembelajarannya apa, metode pembelajarannya apa, dan media pembelajarannya apa. Ini dituangkan semuanya di sana. Kemudian deskripsikan Bapak Ibu tentang pelaksanaan prakteknya. Jadi untuk siklus pertama Bapak Ibu bagaimana persiapannya, pelaksanaannya gitu, dituangkan semuanya. Jadi harus menyiapkan apa saja, alat bahannya apa gitu kan, terus LKPD-nya seperti apa. Kan kita membuat LKPD ini kan tidak sembarangan ya, tapi LKPD-nya berbasis model yang kita pilih misalnya. Berusaha pokoknya menyiapkan segala perlengkapan, segala fasilitas, sarana prasarana untuk pelaksanaan praktek. Itu dideskripsikan di sini. Deskripsikan pelaksanaan prakteknya. Jangan lupa juga deskripsikan siapa saja yang membantu pelaksanaan praktek. Tentunya kan Bapak Ibu melibatkan kolega, mungkin sebagai observer, bagiannya sebagai kameramen, secara teknis gitu ya. Itu dituangkan di sini. Deskripsikan siapa saja yang membantu pelaksanaan praktek. Lalu tuliskan apa saja alat, bahan, fasilitas, sarana yang digunakan. Ini pokoknya intinya di bagian aksi itu kita bercerita tentang bagaimana rencana aksi itu diimplementasikan. Dan ini merupakan puncak dari laporan best practice kita. Jadi kalau dari sisi jumlah kalimat, jumlah paragraf, mestinya pada bagian aksi ini dia harus memiliki proporsi yang paling banyak. Dan yang terakhir itu adalah refleksi. Ya, tentunya setelah kita lakukan aksi, kita kan beberapa hari lalu aktivitas kita adalah melakukan analisis proses gitu ya. Prosesnya sudah berhasil atau belum, apa yang masih kurang, apa yang sudah bagus, itu kan kita tuangkan dalam refleksi. Kan sudah punya file tentang refleksi hasil pembelajaran, itu kita tinggal tuangkan ulang di sini Bapak Ibu. Jadi tuangkan saja hasil refleksi, baik terkait proses maupun hasil pembelajaran, apa yang sudah baik ya, apa yang masih kurang, itu dituangkan semua di sini. Mungkin kita juga akan memberikan argumentasi apakah masalah yang hendak diselesaikan dulu itu benar-benar dapat diselesaikan. Nah ini, apakah keinginan kita untuk meningkatkan apa gitu ya, meningkatkan kemampuan literasi misalnya, apakah betul-betul tercapai misalnya di sini. Ini kita coba deskripsikan. Apakah masalah yang hendak diselesaikan benar-benar dapat diselesaikan. Lalu coba kita minta Bapak Ibu ya, setelah kita praktek itu, kita minta tanggapan ke kolega, terutama kolega yang ikut mengobservasi pembelajaran kita itu, atau mungkin kameramennya, silahkan siapa saja yang melihat proses dan hasilnya. Mungkin juga teman-teman bisa menanyakan ke kepala sekolah, ke pengawas, ini praktek yang kami lakukan, tanggapan mereka seperti apa. Lalu kita tuliskan faktor pendukungnya apa saja, lalu faktor penghambatnya apa saja, dan bagaimana cara mensiasatinya, bagaimana cara menghadapi penghambat itu. Kan kita nggak boleh tinggal diam ya, kalau ada faktor penghambat ya sudah nggak usah, ya enggak. Kalau ada penghambat berarti kita harus berusaha untuk menanganinya, mensiasatinya. Nah seperti inilah teman-teman laporan best practice yang tersaji di dalam LK 3.1. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu mengubah format sehingga nanti menjadi laporan yang bentuknya paragraf gitu ya. Yang penting kan substansinya star ya, dengan model tabel atau kolom seperti ini, menurut saya sudah lebih dari cukup.